Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD di tahap 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran abad 21. Ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Baik, langsung saja Bapak Ibu Guru, kita akan melihat kisi-kisinya dulu. Dalam pembelajaran pada video maupun pada YouTube kami, pada YouTube saya, kita akan pertama kali itu akan membedah dulu kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Setelah kita bedah, baru kita akan mengarahkan kisi-kisi itu ke soal-soal yang akan kita bahas. Jadi, soal-soal yang kita bahas itu tidak melenceng dari rel atau panduan yang telah diberikan oleh kisi-kisi. Baik, langsung saja kita bedah kisi-kisi 26. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Jadi di sini nanti kita akan diberikan sebuah narasi yang terkait dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, dari narasi tersebut kita diminta untuk menganalisis ya karakteristik guru dan siswa. Nah, ini yang paling penting. Kita akan menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 ini. Itu yang paling penting Bapak Ibu guru ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu soal yang ke-66. Kenapa soal yang 66? Karena ini ada pada e-book yang kami buat dan telah kami sediakan untuk disebarluaskan. Nanti saya sampaikan setelah soal ini. Oke, langsung saja kita bahas. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya. Nah, sebaiknya bagaimana guru itu memfasilitasi pembelajaran pada abad 21 ini? Nah, ini terkait dengan karakteristik guru. Nah, berarti yang manakah? Apakah A, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi? B, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran? C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai karakteristik guru pada abad 21. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Artinya, di sini guru itu akan memfasilitasi peserta didiknya bagaimana agar peserta didik itu dapat mengembangkan keterampilan dalam belajarnya. Itu yang paling penting dalam pembelajaran abad 21 ini. Guru tidak mengutamakan menguasai materi, ya, tetapi bagaimana siswa itu mampu mengembangkan keterampilan yang terkait dengan bagaimana cara mendapatkan materi yang baik, bagaimana cara belajar yang baik. Itu yang perlu difokuskan dan ditekankan dalam pembelajaran abad 21 ini. Karena di abad 21 ini ilmu itu sangat cepat berkembang. Hampir setiap detik, setiap hari itu pasti ilmunya akan berkembang, akan muncul suatu paradigma baru. Jadi, sebaiknya guru pada abad 21 ini belajarnya adalah bagaimana ia mengembangkan keterampilan belajar peserta didiknya. Baik, begitu Bapak Ibu. Berikutnya kita ke soal kedua, tetapi sebelum kita ke soal kedua, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami siapkan dan kami sediakan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar laptop Bapak Ibu atau layar YouTube Bapak Ibu. Nah, nanti di e-booknya kami telah sediakan kisi-kisi pembahasan serta soal sebanyak 300 lebih yang nanti Bapak Ibu akan pelajari secara seksama. Baik, kita ke soal ketiga. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal
terkait pernyataan di atas adalah, nah di sini guru itu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi. Artinya, dalam pembelajaran itu disediakan teknologi sebagai media penyampaian pembelajaran. Misalkan di saat COVID kemarin, guru banyak menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya, sebagai penyampai pembelajaran kepada siswanya. Nah, alasan paling masuk akal terkait dengan pernyataan pembelajaran perlu dimediasi oleh teknologi adalah apakah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C, yaitu pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran itu perlu dipastikan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran itu masuk di dalam abad 21. Baik itu menggunakan teknologi di dalam pembelajaran di kelas konvensional maupun kelas daring, itu perlu adanya prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan melalui mediasi teknologi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Di sini seharusnya nanti dulu jawabannya ya, tapi kita bahas dulu soal-soal ini. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian. Jadi di sini guru itu harus luas. Luas itu artinya bisa bisa apa namanya? Bisa bebas memilih pembelajaran. Apakah A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Nah, jadi di sini rancangan itu berfungsi sebagai dan memberikan peluang perubahan strategi dan materi pembelajaran. Nah, jadi rancangannya itu harus luas, harus terbuka gitu ya. Harus memiliki berbagai pilihan atau cara dalam belajar. Itu yang harus eh, dilakukan dalam merancang pembelajaran abad 21 karena tidak tidak memungkinkan kita itu belajar hanya menggunakan satu alat saja dalam abad 21 ini. Misalkan kita ke hutan nih, belajar mencari sesuatu ke hutan, kita tidak mungkin hanya membawa pisau saja. Karena pisau hanya bisa memotong dahan-dahan pohon yang kecil. Tapi bagaimana jika kita ketemu ular, ketemu eh, rusa, maka kita butuhkan yang namanya panah dan lain-lainnya. Begitu juga kita dalam pembelajaran, kita tidak hanya menggunakan satu strategi saja atau satu rancangan saja. Dalam rancangan itu harus bersikap luas, harus bersikap terbuka, bisa menggunakan berbagai strategi dan materi pembelajaran. Itu yang harus dirancang dalam pembelajaran abad 21 ini. Maka dia itu rancangannya itu harus luas atau luas. Jadi fleksibel. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, soal ke-69. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran yang paling tepat adalah yang mana?
Nah, paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Artinya, cara berpikir ya, paradigma itu cara berpikir. Cara berpikir dan keyakinan seorang guru itu dapat mempengaruhi cara guru itu bertindak. Nah, ini pernyataan ini memang benar adanya. Bagaimana cara kita berpikir, maka itulah cara kita bertindak. Nah, jadi berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat. Apakah yang A, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif? B, pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten? C, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru tetap aktif? D, guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E, pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ini adalah ciri dari pembelajaran abad 21 dan guru harus tetap aktif. Nah, itulah tekanan dalam pembelajaran abad 21 ini. Maka cara berpikir atau paradigma dan keyakinan guru itu harus berpikir bahwa pembelajaran itu pusatnya adalah pada peserta didik karena yang belajar adalah peserta didik. Jadi, guru itu harus bersifat aktif memfasilitasi peserta didiknya dalam belajar. Nah, itu saja Bapak Ibu guru yang dapat kami sampaikan. Silahkan bagi Bapak Ibu guru kalau konten-konten yang kami berikan ini bermanfaat, silahkan bisa mendukung kami dengan menggunakan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bukunya, silahkan Bapak Ibu hubungi saja sesuai nomor WhatsApp yang tersedia di layar tadi Bapak Ibu atau ada di kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.